selalu sehat ya. Nah Kak, karena adik-adik di rumah sudah sehat dan sudah bersuka cita, kita mau nyanyi satu pujian. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Aku Bersuka Cita. Kita mau bersatu dalam doa, kita mau menyanyikan Lipatlah Tangan, dan doa akan dibawakan oleh adik Eben. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk. Nah, Kak Elsa, kita mau baca Mazmur. Dari mana Kak Elsa? Dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Kakak saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Nah Kakak Elsa, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Siapa yang udah semangat mendengarkan firman Tuhan? Aku dong Kak, aku udah siap mendengarkan firman Tuhan. Wah bagus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan siapa nih Kak? Oleh Kakak Aurel dan Kakak Vika. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Vika dan Kak Aurel. Hari ini kita mau baca firman Tuhan ya Kak? Iya dong Kak Vika, firman Tuhan kali ini atau minggu ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 dengan judul Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya,
apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapangi dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi bangunan Tuhan Allah? Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sedihnya hatiku ini, sudah 15 tahun bait Allah tidak kunjung selesai. Hei, kawan, mengapa wajahmu muram? Kamu tidak lihat bait Allah ini? Temboknya nampak belum utuh. Entah kapan selesainya bait Allah ini. Iya ya, sudah 15 tahun belum juga nampak bangunan ini selesai. Padahal Raja Darius, Raja Persia yang orang asing itu saja menghibau untuk pembangunan bait Allah ini. Nah, itu dia. Ini waktu, kesempatan bagi umat untuk membangun. Sekarang kita kan sudah hidup bebas, bukan orang buangan lagi. Mungkin karena keadaan ekonomi lagi sulit, kawan. Aku dengar sih mereka mengeluh sulitnya kehidupan sekarang. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang mengeluh karena rumah mereka belum selesai. Kamu tahu keadaan menjadi sulit karena kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Kita berjanji untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah ini. Ingat, tidak kawan, ketika Raja Kores mengizinkan kita kembali dari pembuangan, betapa semangatnya kita untuk membangun bait Allah. Dengan hadirnya bait Allah, kita ingin memperbaiki kembali peribadahan kita yang selama ini tidak berjalan dengan lancar karena hidup sebagai orang buangan. Iya, betul juga kawan. Kita yang telah mengingkari dan menomorduakan urusan atau kepentingan untuk Tuhan. Benar, kita selalu ingin menyenangkan hati saja dengan berlomba-lomba membangun rumah, tetapi lupa untuk membangun rumah Tuhan. Padahal kita begitu rindu untuk beribadah kembali di bait Allah, tetapi kita mengabaikan kesempatan untuk membangun bait Allah. Benar sekali kawan, sekaranglah waktunya. Setelah kita selesai membangun bait Allah, maka kita beribadah kembali dengan benar. Dan setelah itu, pasti kehidupan kita semua akan menjadi lebih baik. Ya benar kawan. Allah lah yang empunya bumi dan segala kuasa. Dia pasti akan mencurahkan berkat bagi kita semua. Seharusnya kita mengutamakan untuk Tuhan terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik dan Kakak Vika tadi sudah nonton kan cerita tentang Hagai dan kawannya. Waduh, tadi di dalam cerita itu ada sebut namanya bait Allah, bait suci. Apa ya itu ya Kak? Bait suci Allah itu adalah kalau sekarang tuh seperti gereja Kak, tempat peribadahan adik-adik. Oh, jadi yang mereka tidak bangun kembali itu adalah gereja ya Kakak Vika? Iya, tempat peribadahan utama bagi Tuhan Kak. Utama bagi Tuhan. Tapi ternyata orang-orang Yehuda ini mementingkan dirinya sendiri Kakak Vika, tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Sangat sayang sekali ya Kak Aurel, mereka tidak menyelesaikan pembangunan bait Allah, malah lebih memilih bangun rumah mereka masing-masing.
Berarti itu sikap seperti apa ya Kak? Aduh, itu sikap yang sangat tidak baik Kak Nafika. Pastinya, dan itu adalah sikap yang tidak mengutamakan Tuhan adik-adik. Nah, karena hal ini Kak Nafika, orang-orang Yehuda ini malah mengeluh. Kehidupannya, perekonomiannya menurun. Jadi susah semuanya. Oh, karena mereka tidak mengutamakan Tuhan, mereka menjadi sulit ya Kak? Iya Kak Dan Nafika. suka mengeluh. Kayak seperti kita sekarang ini ya Kak. Kita sedang di rumah masing-masing. Adik-adik, pastinya adik-adik dari nih Kak, beribadah di gereja kan? Tapi kalau keadaan seperti sekarang sangat sulit adik-adik. Maka dari itu kita melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Nah, kalau kayak gitu Kak, sikap kita harus seperti apa ya? Sikap kita harus tetap mengutamakan Tuhan Kak Nafika dengan tetap mengikuti ibadah di HPA online via YouTube. Betul, dan jangan lupa adik-adik selalu bersyukur dan jangan mengeluh dalam keadaan apapun. Dalam keadaan seperti sekarang, adik-adik gak boleh, aduh ngeluh nih, capek nih, malas di rumah mulu. Gak boleh kayak gitu ya adik-adik. Kita harus tetap bersyukur, kita masih diberi kesehatan setiap harinya. Nah adik-adik jangan lupa apa lagi? Berdoa kepada Tuhan. Karena adalah ketika kita berdoa itu adalah sikap kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya Kak. Kita mau menyanyikan lagu Ilujai. Ibu jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lingkar tangan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mensyukuri atas berkat anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Tuhan, ajari kami agar kami selalu mementingkan kepentingan Tuhan, yang selalu mau berdoa, tidak selalu punya sikap yang mengeluh. Tuhan berkati kami senantiasa. Tuhan, dalam rangkaian doa ini kami berdoa untuk mama, papa, oma, opa, kakak, adik, om, dan tante. Tuhan Yesus memberkati kami semua senantiasa. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhan Yesus sertai mereka senantiasa. Biarlah obat-obatan makanan yang mereka minum, Tuhan Yesus sertai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh gereja di dunia ini ya Tuhan, terutama gereja kami, gereja GPB Menara. Tuhan sertai gereja ini, orang-orang yang bertugas dalam peribadahan online saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan selalu kesehatan bagi mereka untuk mempersiapkan peribadahan dalam gereja ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan bangsa kami dari segala macam penyakit ya Tuhan, yaitu COVID, dan untuk dokter-dokter dan petugas-petugas medis yang saat ini sedang bertugas untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan dan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Loli haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih Kakak Vika dan Kakak Aurel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik pesannya jangan lupa diingat ya. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing bisa cintanya dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Kita mau nyanyi lagu Lipat Tangan Tutup Mata. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah online kami ya Tuhan. Kiranya minggu depan kami bisa bertemu di ibadah online yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Adik-adik, aktivitasnya sebagai berikut.